Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Ziza. Masih semangat ya? Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Dan kompetensi dasarnya pun ada bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Tujuan pembelajaran. Anak-anak, tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Parudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Berikut ini adalah denah kandang kelinci. Yang pertama ada tempat makan dan minum, ada indukan A, indukan B, indukan C, dan tempat pembuangan kotoran. Ada kandang pembesaran, ada pejantan. Nah, selanjutnya ada penampungan kotoran, dan lalu ada penampungan air seni yang terpisah ya. Anak-anak, tahukah kamu apa itu denah? Ya, denah adalah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Nah, gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui luas dan tata letak wilayah Indonesia ya, dengan menggunakan peta ya. Dengan peta, kita akan mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Sekarang, coba kalian amatilah peta pada pembelajaran sebelumnya. Tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Berikut ini adalah pulau-pulau yang terbesar di negara Indonesia. Yang pertama yaitu ada Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki luas 128.297 km persegi. Nah, batas lautannya ada utara, Laut Jawa, selatan ada Samudra Hindia. Bagian barat perbatasan dengan Selat Sunda, dan di bagian timur perbatasannya dengan Selat Bali. Batas daratannya di utara yaitu ada Pulau Kalimantan, selatan ada Samudra Hindia, dan di barat ada Pulau Sumatera, timur ada perbatasan dengan Pulau Bali. Dan alam di Pulau Jawa ini adalah ada pantai dan laut. Yang pertama yaitu ada Banten, ada Anyer, Cerita, Tanjung Lesung. Di Jawa Barat ada Pangandaran, di Jawa Tengah ada Manganti, Yogyakarta ada Parangtritis, Baron, Gelagah, dan lain-lain. Di Jawa Timur ada Klayar, Karangagung, dan lain-lain. Nah, dataran rendahnya ada Surakarta, Semarang, Madiun. Nah, pegunungannya pun ada di Jawa Barat ada Ciremai, Papandayan, Salak, Tangkuban Perahu. Di Jawa Tengah ada Sumbing, Sindoro, Merbabu, dan Merapi. Sedangkan di Jawa Timur ada Lau dan Semeru. Itulah keadaan alam di Pulau Jawa ya. Selanjutnya ada Pulau Sumatera dengan luas 473.481 km persegi. Nah, selanjutnya ada batas lautan. Di utara berbatasan dengan Teluk Benggala, di selatan berbatasan dengan Selat Sunda, barat berbatasan dengan Samudra Hindia, timur berbatasan dengan Selat Malaka. Nah, selanjutnya ada batas daratan. Utara berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, selatan berbatasan dengan Kepulauan Mentawai, barat berbatasan dengan negara India, timur Pulau Kalimantan. Selanjutnya ada keadaan alam di Pulau Sumatera, ada nama-nama pantai dan laut. Di pantai ada Pantai Iboh di Aceh, Pantai Sorake di Sumatera Utara, Pantai Trikora di Kepulauan Riau, Pantai Carouco di Sumatera Utara, dan laut ada Selat Malaka, Samudra Hindia, dan Selat Sunda. Dan dataran rendahnya pun ada dataran rendah Asahan, Muaro,
Jambi, dan Kota Jambi. Dan pegunungnya pun ada Gunung Merapi, Talang, Kerinci, Dempo, dan selanjutnya ada Pulau Kalimantan dengan luas 743.330 km persegi dan 544.150 km persegi, itu meliputi wilayah Indonesia. Dan batasan lautannya pun ada utara. Di utara itu tidak ada batas lautannya. Selatan Laut Jawa, barat ada Selat Karimata, timur ada Selat Makassar. Sedangkan batasan daratan, utara berbatasan dengan Malaysia, selatan berbatasan dengan Pulau Jawa, barat berbatasan dengan Bangka Belitung, dan timur berbatasan dengan Pulau Sulawesi. Selanjutnya ada keadaan alam Pulau Kalimantan, yaitu ada nama-nama pantai dan laut. Pantai ada Pantai Maratua di Kalimantan Timur, Pantai Kubu di Kalimantan Tengah, Pantai Tanjung Batu di Kalbar, Pantai Selimpai di Kalbar juga. Dan laut ada Laut Jawa, Laut Sulu, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi. Dan dataran rendahnya pun ada dataran Pangkalabun, Katapang, Kalau Kapuas. Dan nama-nama gunung di Pulau Kalimantan ada Gunung Bukit Jaya, Liang Pran, Menyapa, Asing, dan Batu Tilan. Dan selanjutnya ada Pulau Sulawesi dengan luas 174.600 km persegi. Batasan lautannya di utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, selatan berbatasan dengan Laut Flores, barat berbatasan dengan Selat Malaka, timur berbatasan dengan Laut Maluku dan Laut Banda. Dan batasan daratannya pun ada utara berbatasan dengan Filipina, selatan berbatas dengan Kepulauan Nusa Tenggara, barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, timur berbatasan dengan Kepulauan Maluku. Selanjutnya keadaan alam di Pulau Sulawesi. Ada pantai dan laut. Ada pantai Likupang, Talise, Dato, Mojane, Nirwana, Kamali, Pasir Piti Lembe, Waleng Kaloba. Laut Sulawesi ada Bunaken, Wakatobi, dan Sanihe. Dan dataran rendahnya pun ada Bulukumba, Goa, Selayar, Mamuju, Ujung Padang. Selanjutnya ada pegunungan, yaitu ada Gunung Awu, Lakon, Soputan, Latimojong, Karangetan, dan selanjutnya ada Pulau Maluku dan Pulau Papua dengan luas 126.700 km persegi dengan batas lautan di utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, selatan berbatasan dengan Laut Arafuru, barat berbatasan dengan Laut Maluku, timur berbatasan dengan Papua Nugini. Batas daratannya di utara itu tidak ada, selatan berbatasan dengan Australia, barat berbatasan dengan Pulau Sulawesi, dan timur berbatasan dengan Papua Nugini. Selanjutnya ada keadaan alam Pulau Maluku dan Pulau Papua. Ada pantai dan lautnya, yaitu di Maluku ada Ora, Bahari Pasir, Panjang, Liang, dan lain-lain. Di Papua ada Raja Ampat, Teluk, Triton, Pasir Panjang, Tanjung Kasuari, dan lain-lain. Dan lautnya ada Arafuru, Maluku, Banda, Halmahera, dan Seram. Dan dataran rendahnya pun ada Baliem, Digut, Komudan, dan pegunungannya ada di Maluku ada Ternate, Ibu, dan lain-lain. Di Papua ada Puncak Trikora, Jayawijaya, dan lain-lain.
Selanjutnya ada Pulau Bali dan Pulau Nusa Tenggara dengan luas 128.297 km persegi dengan batasan lautannya di utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores, selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, barat berbatasan dengan Selat Bali, timur berbatasan dengan Laut Belanda. Batasan daratannya yaitu di utara ada Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Selatan berbatasannya dengan Samudra Hindia, barat berbatasan dengan Pulau Jawa, timur berbatasan dengan Timur Leste. Dan keadaan alam di Pulau Bali dan Pulau Nusa Tenggara ada pantai dan lautnya yaitu Bali, ada Pantai Kuta, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Lagian Sanur. Di Nusa Tenggara ada Senggigi, Gili Meno, Nihiwatu, dan Tablolong. Di Laut Bali ada Sau Timur. Dan selanjutnya ada dataran rendahnya yaitu ada Wajah, Ayung, dan pegunungannya ada di Bali ada Agung, ada Gunung Agung, Bantar, Batu Kau. Di Nusa Tenggara ada Rinjani, Tambora, Api. Di Nusa Tenggara ada Ila Mandiri, Wagamet, dan lain-lain. Adalah kondisi geografis dan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Anak-anak, luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semua itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional. Maka dari itu, kita semua harus berperilaku dan sikap positif sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila ya. Nah, selanjutnya di sini ada wawancara tentang gotong royong modal dasar pembangunan. Mari kita baca bersama-sama ya. Gotong royong modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama sehingga terjalin solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Paragraf berikut ini kita dapat menemukan ide pokoknya, yaitu gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Dan selanjutnya ada tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerjasama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Dan ide pokoknya pun sebagai berikut, gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama. Dan di sini ada prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional karena semua masyarakat merasa saling memiliki, masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan gotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisannya masyarakat. Nah, di sini coba kalian cari ide pokoknya apa. Nah, yang menjawab prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional itu jawabannya benar ya.
Jadi ide pokok yang paragraf terakhir ini yaitu prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional.